Halo, kembali lagi bersama dengan saya John Regel. Kali ini saya akan membahas mengenai cara pengerjaan rapor SD oleh guru dan juga wali kelas. Caranya yaitu langkah pertama kita buka aplikasi rapor SD. Di tampilan awal rapor SD ini kita masukkan username dan password, di mana username-nya untuk guru, PNS atau P3K menggunakan nomor induk pegawai, sedangkan untuk guru non-PNS atau non-P3K menggunakan nama guru tersebut dengan menggunakan huruf kecil semua tanpa spasi. Oke, saat ini saya login menggunakan akun guru yang berstatus PNS. Saya inputkan nomor induk pegawainya. Kemudian untuk passwordnya, password standarnya itu di awal penggunaan aplikasi rapor ini yaitu 1234566. Kemudian angka selanjutnya kita pilih level pengguna yaitu guru. Kita akan mengerjakan login sebagai guru terlebih dahulu. Nah, untuk mengerjakan aplikasi rapor untuk wali kelas kita pilih wali kelas. Nah, sekarang kita akan membahas dulu cara pengerjaan rapor oleh guru. Kita pilih guru, kemudian di sini kita pilih tahun pelajarannya, kemudian kita login. Nah, setelah kita login, maka akan ditampilkan dashboard dari aplikasi rapor login sebagai guru seperti berikut ini. Kemudian di sini ada beberapa menu. Menu yang pertama yaitu ubah password. Nah, guru bisa mengubah password loginnya di sini. Ubah password, di mana tadinya passwordnya itu 1234566, kita bisa rubah di sini dengan mengetikkan password yang kita inginkan. Kemudian setelah itu kita simpan. Oke, menu selanjutnya yaitu data kompetensi dasar. Kita klik. Nah, di sini kita akan memilih kompetensi dasar apa yang digunakan oleh sekolah kita, apakah menggunakan KD berdasarkan kurikulum nasional ataukah KD berdasarkan penyederhanaan Balitbank atau KD penyederhanaan mandiri. Nah, cara mengaktifkannya yaitu kita pilih mata pelajaran, kemudian kita pilih mata pelajarannya, kita klik. Nah, setelah tampil seperti ini, jika di sini keterangannya berwarna merah dan tulisannya nonaktifkan kompetensi dasar Permen 37, ketika kita mengklik ini maka kompetensi dasar Permen 37 ini akan kita nonaktifkan. Nah, tampilan ini menandakan bahwa KD yang digunakan saat ini yaitu kurikulum nasional atau kompetensi dasar kurikulum nasional sudah aktif. Apabila kita klik penyederhanaan Balitbank, maka di sini akan tampilkan berwarna hijau. Dan ini artinya bahwa KD dari penyederhanaan Balitbank ini sudah tidak aktif. Nah, jika kita ingin mengaktifkannya, maka kita klik. Nah, maka akan berubah. Kita cek bahasa Indonesia, kemudian penyederhanaan Balitbank, maka dia akan berwarna merah. Nah, untuk menonaktifkan ini, karena kita yang diaktifkan ini yaitu kurikulum nasional, maka penyederhanaan Balitbank ini, KD penyederhanaan Balitbank ini kita nonaktifkan. Kita klik. Kita cek lagi. Sini sudah berwarna hijau, itu artinya bahwa KD dari penyederhanaan Balitbank ini sudah tidak aktif. Yang aktif adalah kurikulum nasional. Nah, demikian kita lakukan untuk semua mata pelajaran ini. Nah, untuk menambahkan data kompetensi dasar untuk mata pelajaran muatan lokal, kita bisa klik tambah kompetensi dasar, kita klik. Nah, di sini kita bisa inputkan kompetensi dasarnya. Di bagian mata pelajaran ini kita pilih mata pelajarannya. Misalnya kita pilih muatan lokal. Nah, tingkat pendidikannya kita pilih sesuai dengan tingkat kelas. Kemudian jenisnya kita pilih jenis penilaiannya, apakah spiritual, sosial, pengetahuan, atau keterampilan. Kemudian semesternya kita pilih apakah semester 1 atau semester 2. Setelah kita mengisinya, kita bisa simpan. Oke, menu selanjutnya yaitu rencana penilaian. Kita klik rencana penilaiannya.
Di sini ada beberapa submenu. Pertama itu rencana penilaian pengetahuan. Kita klik. Nah, pada bagian ini kita pilih kelas. Saat ini saya mengerjakan rapor untuk kelas 6. Kita klik. Kemudian kolom mata pelajaran kita pilih mata pelajarannya. Misalkan saya pilih bahasa Indonesia. Nah, jika ditampilkan berwarna merah seperti ini, itu menandakan bahwa kita sudah melakukan rencana penilaian untuk nilai pengetahuan. Nah, jika belum, maka yang berwarna merah ini tidak akan ditampilkan. Kita pilih jumlah penilaiannya. Misalnya kita pilih 4 kali penilaian, maka akan ditampilkan seperti ini. Di sini ada KD-nya. Kemudian pada bagian kelompok atau teknik penilaian di sini, kita bisa pilih apakah kita melakukan tes tulis atau penugasan. Misalnya kita melakukan tes tulis, kita pilih tes tulis, kemudian di KD mana, kita tinggal centang saja sesuai dengan kolomnya. Misalkan di sini kita melakukan penugasan di KD 3.6 ini, kita juga bisa klik, bisa juga di sini. Demikian selanjutnya kita klik, kita pilih teknik penilaiannya. Nah, kemudian di sini pelaksanaan PTS-nya di KD berapa. Misalnya kita melaksanakan PTS penilaian tengah semester itu pada KD 3.6 atau 3.7 atau 3.8, kita bisa centang. Kemudian begitu juga dengan penilaian akhir semester, kita centang. Oke, setelah kita sudah mengatur rencana penilaiannya, kita simpan. Demikian juga untuk rencana penilaian keterampilan. Di sini saya sudah melakukan rencana penilaian. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan jenis penilaian. Ada apakah kita melaksanakan penilaian praktek, proyek, atau produk. Kemudian di KD mana kita centang sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita masing-masing. Setelah itu kita simpan. Nah, di submenu yang berikutnya itu di rencana penilaian ini ada pilihan rencana penilaian butir atau pilihan KD atau butir sikap spiritual. Kita klik. Nah, untuk SD itu ada 2 mata pelajaran selain olahraga, pendidikan olahraga dan agama. Untuk guru kelas itu ada 2, yaitu mata lokal dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, pada bagian butir sikap spiritual ini pada penilaiannya kita centang. Setelah itu kita simpan. Begitupun juga untuk butir atau KD sikap sosial, kita juga bisa memilih kelasnya, kemudian mata pelajarannya, kemudian kita centang semua butir sikap yang akan kita gunakan. Itu untuk rencana penilaian. Sekarang kita ke menu selanjutnya, yaitu input data nilai. Nah, di sini kita bisa menginput nilai siswa dengan cara mengklik input nilai pengetahuan, kemudian kita pilih kelasnya. Setelah itu kita pilih mata pelajarannya, misalnya kita pilih muatan lokal. Kemudian kita pilih jenis penilaiannya, apakah penilaian harian pertama yang kita lakukan, kemudian kita inputkan juga penilaian akhir semesternya, dan juga penilaian tengah semesternya. Nah, jika kita klik, ya, tampilannya seperti ini, ada nama siswa, kemudian kita bisa inputkan nilainya ini dari rentang nilai 0 sampai 100, misalkan 90. Nah, demikian juga untuk input nilai keterampilan. Modelnya sama. Di sini kita bisa menginputkan nilainya. Kemudian untuk input nilai sikap spiritual dan sosial, kita pilih kelasnya, kemudian kita pilih muatan lokal, atau juga pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, di sini kita tinggal memilih saja apakah sikap dari peserta didik tersebut untuk KD 1.3, 1.4, atau 5.1 ini apakah baik, sangat baik, kurang, cukup. Kita bisa pilih sesuai dengan hasil penilaian kita terhadap siswa yang bersangkutan. Nah, seperti halnya dengan
input nilai sikap sosial. Kita bisa pilih kelasnya, kemudian mata pelajarannya, kemudian kita pilih sesuai dengan hasil penilaian siswa tersebut. Nah, selain untuk cara penginputan di sini, kita juga bisa langsung download saja format penilaiannya, kemudian dari format itu kita dapat mengisinya. Misalnya saya contoh, kita klik download format impor untuk mendownload formatnya. Jika misalkan kita tidak mengisinya lewat bagian ini, di bagian menu input data nilai ini kita bisa menggunakan download format impor. Nah, pada bagian ini kita langsung saja pilih kelasnya, kemudian mata pelajarannya, misalkan mata pelajaran muatan lokal. Nah, kemudian di sini kita bisa download format isian dari nilai peserta didik yang ada di kelas kita. Kita bisa klik download. Nah, maka akan ditampilkan hasil downloadnya di bagian ini. Kita juga bisa download untuk keterampilan, untuk sikap spiritual dan sikap sosial. Saya coba buka hasil download ini, pengetahuan. Nah, di sini kita bisa menginputkan nilai peserta didik yang bersangkutan. Kita isi 69 atau 79. Artinya bahwa rentang nilainya yaitu 0 sampai 100. Setelah kita mengisinya, kita simpan formatnya. Nah, setelah kita mendownload semua format, baik itu bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, SBDP, dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kita sudah download semua formatnya. Kita dapat mengimportnya dengan mengklik import nilai siswa. Kita di submenu import nilai siswa ini ada import nilai pengetahuan, kita klik. Kita akan memasukkan nilai pengetahuan yang sudah kita isi di format yang sudah kita download tadi. Caranya yaitu kita klik pilih file atau choose file. Di sini saya sudah mendownload dan mengisi nilainya. Kita pilih untuk nilai pengetahuan, kita pilih, kemudian kita tampilkan seperti ini. Kita upload data nilai dengan mengklik upload data nilai. Nah, di sini akan ditampilkan nilai-nilainya yang sudah kita inputkan di format yang sudah kita download tadi. Nah, kita bisa menyimpannya di data simpan data nilai yang sebelah atas ini, dan di bagian bawah juga kita bisa melakukan simpan dengan mengklik data, dengan mengklik simpan data nilai. Kita simpan. Terus saya akan import semua nilainya sesuai dengan yang sudah saya inputkan. Nah, setelah nilai pengetahuan sudah kita import semua ke dalam aplikasi Rapor SD ini, kita pilih lagi import nilai keterampilan untuk mengimport nilai keterampilan ke dalam aplikasi Rapor dengan mengklik pilih file atau choose file, kemudian pilih save keterampilan atau formulir keterampilan. Nah, setelah kita mengimport semua nilai pengetahuan dan nilai keterampilannya, kita bisa lihat di input data nilai di sini. Kita klik nilai pengetahuan. Di penilaian harian pertama ini sudah terisi nilainya. Demikian juga untuk import nilai sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, setelah kita melakukan penginputan data nilai, menu selanjutnya yaitu kita akan melakukan proses deskripsi siswa dengan mengklik proses deskripsi. Kita klik. Pada bagian ini kita pilih kelasnya, kemudian mata pelajarannya. Nah, maka akan ditampilkan deskripsi dari masing-masing siswa. Sudah kita inputkan nilainya. Sudah itu kita simpan. Demikian kita lakukan untuk mata pelajaran lainnya.
Nah, setelah proses deskripsi siswanya sudah selesai, kita dapat melihat nilai yang sudah diinputkan di menu lihat pengelolaan nilai. Kita klik. Di sini ada dua submenu, nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Kita bisa klik, kemudian kita pilih kelasnya dan mata pelajarannya. Di sini akan ditampilkan nilai yang sudah kita inputkan itu. Kita dapat downloadnya di bagian berwarna hijau ini, download pengolahan nilai pengetahuan. Di sini ada rincian nilai siswa, kemudian pengolahan nilai per KD, kemudian untuk nilai rapor kita bisa download di bagian ini. Demikian juga dengan nilai keterampilan. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengiriman nilai akhir dengan mengklik menu kirim nilai akhir. Kemudian kita pilih kirim nilai akhir. Kita klik. Kemudian kita pilih kelas. Kemudian mata pelajarannya. Nah, di sini akan ditampilkan nilainya. Jika sudah terisi semuanya, maka kita kirim nilainya. Demikian kita akan lakukan untuk semua mata pelajaran lainnya. Nah, untuk melihat nilai yang sudah kita kirim, kita bisa klik lihat nilai terkirim untuk mengecek apakah semua nilai mata pelajaran ini sudah kita kirim. Muatan lokal sudah, bahasa Indonesia sudah, matematika sudah, IPA sudah, IPS sudah, SPK sudah, PKN sudah. Nah, setelah kita melakukan pengiriman, maka kita bisa lihat hasil pengelolaan nilai di menu hasil pengelolaan nilai di bawah ini. Pilih kelasnya, kemudian mata pelajarannya. Nah, di sini akan ditampilkan. Oke, demikian untuk pengerjaan rapor oleh guru kelas atau guru mata pelajaran. Sekarang kita akan keluar terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan melakukan pengerjaan rapor oleh wali kelas. Caranya yaitu username yang digunakan yaitu kita ketikkan kelas 6, kemudian tahunnya 2021, kemudian semesternya semester 2, passwordnya yaitu 123456, kemudian kita pilih level usernya yaitu wali kelas. Sudah itu kita login. Nah, inilah tampilan login sebagai wali kelas. Juga terdapat beberapa menu di sini. Ada menu ubah password. Kita juga dapat mengubah password yang angka 1 sampai 6 itu dengan mengklik ubah password dan mengganti dengan menggunakan password yang kita inginkan. Kemudian di menu selanjutnya itu data peserta didik. Di sini akan ditampilkan data peserta didiknya. Nah, kita juga bisa mengedit data peserta didiknya dengan mengklik edit. Nah, pada bagian ini hanya bagian status dalam keluarga yang bisa diedit, kemudian kelasnya, diterima di kelas berapa, kemudian alamat. Nah, sudah kita mengeditnya, kita bisa simpan. Nah, menu selanjutnya yaitu data periodik siswa. Kita pilih kelas. Nah, di sini akan ditampilkan data periodik siswa, nama siswa, jumlah saudara kandung, berat badan, kemudian tinggi badan, kemudian jarak ke sekolah, kemudian waktu tempuh ke sekolah. Jika ada ketidaksesuaian data yang ditampilkan di sini, kita bisa merubahnya di aplikasi Dapodik. Menu selanjutnya yaitu input data dan nilai. Nah, di sini terdapat beberapa menu: input kehadiran siswa, input nilai ekstrakurikuler, input prestasi, catatan wali kelas, input kesehatan, input naik kelas. Nah, sekarang kita masuk di submenu input kehadiran siswa. Kita klik. Setelah itu kita pilih kelas. Nah, di sini kita akan mengisi kehadiran siswa, berapa jumlah ketidakhadirannya karena sakit, kemudian berapa jumlah ketidakhadirannya karena izin, kemudian berapa jumlah ketidakhadirannya karena tanpa keterangan.
Setelah kita mengisinya, kita simpan. Submenu berikutnya yaitu input nilai ekstrakurikuler. Nah, di sini menu ini kita bisa menginputkan nilai untuk ekstrakurikulernya. Dan karena di Dapodik belum terisi data ekstrakurikulernya, maka ini belum ditampilkan. Submenu berikutnya yaitu input prestasi. Kita pilih kelasnya. Nah, kita dapat menambahkan prestasi siswa di submenu ini dengan mengklik tambah prestasi siswa. Kita pilih nama siswa yang berprestasi. Kemudian kita pilih inputkan jenis prestasinya. Kemudian kita isi keterangannya. Kemudian kita simpan. Submenu berikutnya itu catatan wali kelas. Kita pilih lagi kelasnya. Nah, di sini wali kelas bisa menginputkan catatan untuk siswa yang bersangkutan. Setelah kita menginputkan catatannya, kita simpan. Submenu selanjutnya yaitu input kesehatan siswa. Di sini kita juga pilih kelas, kemudian kita klik tambah dan edit kondisi kesehatan. Nah, di sini akan ditampilkan kondisi kesehatan siswa yang bersangkutan. Terdapat menambahkan keterangannya untuk aspek fisik yang akan diberikan keterangan, yaitu pendengaran, penglihatan, gigi, dan terdapat menambahkan di sini untuk lainnya. Jika masih ada pada bagian keterangan ini, kita bisa inputkan jika pendengarannya baik, maka kita klikkan baik, penglihatan baik. Setelah kita mengisinya, kita simpan. Selanjutnya yaitu input naik kelas. Kita pilih kelasnya lagi. Nah, di sini jika peserta didik naik kelas, maka di sini kita pilih naik kelas. Apabila tinggal kelas, maka kita ganti dengan tidak naik kelas. Nah, kemudian di kolom naik atau tinggal kelas ini kita pilih kelasnya. Misalkan dia naik kelas, maka kita pilih kelas mana yang akan dituju. Apabila tinggal kelas, kita pilih kelas mana tempat berada siswa tersebut, tinggal kelas. Oke, setelah kita menginputnya, kita simpan. Proses selanjutnya yaitu kita akan melakukan proses deskripsi sikap. Kita klik proses deskripsi sikap, kita pilih kelasnya. Nah, pada bagian ini ditampilkan deskripsi siswa atau deskripsi masing-masing siswa yang ada di kelas kita. Sesudah itu kita langsung simpan, klik OK. Nah, sekarang kita akan mengecek status penilaian yang sudah dilakukan, baik itu guru kelas atau guru mata pelajaran, dengan mengklik status penilaian di menu status penilaian. Kita pilih kelasnya. Nah, di sini jika berwarna hijau, maka proses penginputan nilainya sudah dilakukan. Tetapi apabila masih merah, di bagian ini yang merah ini yaitu pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, di sini masih merah, itu berartinya bahwa guru pendidikan olahraganya ini belum menginputkan nilainya. Nah, menu selanjutnya yaitu hasil pengolahan nilai. Kita klik, kita pilih kelas. Nah, di sini akan ditampilkan hasil nilai akhirnya dengan mengklik tampilkan. Di sini. Nah, di sini pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan masih kosong karena belum diinputkan. Nah, di sini juga pada kolom jumlah mata pelajaran yang tidak tuntas, di sini akan ditampilkan keterangan-keterangan bahwa apakah nilai-nilainya semua sudah tuntas atau tidak tuntas. Nah, jika ada yang tidak tuntas, itu artinya bahwa ada nilai yang diinputkan di bawah dari KKM yang ditetapkan oleh sekolah, dan itu artinya bahwa peserta didik tersebut tinggal kelas. Menu selanjutnya yaitu grafik nilai. Nah, pada bagian ini akan menampilkan grafik nilai siswa, kemudian direkap kehadiran juga. Sini akan ditampilkan rekapan hasil input kehadiran siswa. Menu selanjutnya yaitu cetak leger dan rapor nilai. Dengan mengklik cetak leger dan rapor. Kemudian di submenunya ada cetak rapor, kita bisa klik. Nah, pada bagian ini kita pilih ukuran kertasnya untuk cetak rapor, apakah A4 atau folio F4. Kemudian pada bagian ini kita pilih posisi kertasnya. Kemudian kita dapat mengatur marginnya
ngerjain kertasnya, kemudian sudah itu kita terapkan dengan mengklik terapkan kertas. Setelah itu kita pilih kelasnya, kelas 6. Nah, maka akan ditampilkan seperti ini. Nah, untuk menampilkan rapornya, untuk mencetak rapornya kita bisa klik cetak PDF kelengkapan satu kelas, maksudnya untuk mencetak semua rapor siswa yang ada di kelas tersebut. Kemudian yang bagian hijau ini untuk mencetak hanya pada rapor satu siswa saja. Nah, di bagian ini cetak PDF kelengkapan ini yaitu sampul daripada rapor. Kemudian di sini cetak PDF rapor satu kelas ini untuk mencetak rapor siswa. Nah, kita klik. Nah, di sini rapor sudah ditampilkan. Kita dapat mengunduhnya dengan mengklik download. Kemudian kita bisa langsung print rapornya dengan mengklik print. Demikian juga untuk sampulnya, kita bisa klik. Nah, di sini ditampilkan sampul rapornya. Kita dapat mengunduhnya dengan mengklik download dan printnya dengan mengklik print. Submenu berikutnya dari cetak ledger dan rapor ini ada lihat ledger nilai. Kita klik, kita pilih kelasnya, kemudian kita klik tampilkan ledger. Nah, di sini akan ditampilkan ledger nilai siswa yang ada di kelas kita.